Guys, pasti lu jangan skip video ini kalau misalnya lu nyari handphone gaming dengan harga yang paling terjangkau. Karena si Tecnopova 5 Pro ini harganya itu lagi beneran turun guys, cuman 2 jutaan aja. Tapi Doski ini bisa ngasih performa gaming yang makin kencang dan juga gacor bro. Jujur nih ya, pas pertama kali gue dikasih tahu sama pihak Tekno, gue agak kaget banget sih guys. Karena kalau kita lihat dari harga launching yang kemarinnya aja, itu gue udah amazed banget sama lini handphone ini guys. Apalagi kemarin gue dikasih kabar lagi sama pihak Tekno kalau ini handphone tuh beneran di diskon. Ini fix banget sih, gue bisa bilang bahwa Tecnopova 5 Pro ini jadi salah satu handphone gaming di kelas 2 jutaan terbaik bro di tahun 2023 ini sampai video ini kita bikin. Gimana enggak ya kan? Mulai dari desainnya yang gaming banget bro. Dan bahkan dikasih aksen LED gini nih. Kemudian RAM-nya juga udah super luas. Storage-nya gede banget. Pakai chipset gaming pula. Terus udah support 5G ya kan? Belum lagi nih kualitas layarnya juga udah kekinian. Pakai punch hole. Ini lo lihat ya. Resolusinya sudah Full HD Plus 120Hz. Jadi mau dipakai buat kebutuhan browsing ataupun scrolling sosmed, sabi bro. Streaming film juga enak banget nih di handphone ini. Smooth aja gitu, kayak pakai handphone kelas 3 jutaan gak sih? Nah poin unik nih ya, yang awalnya gue anggap kayak gimmick dan gak penting, tapi justru paling sering gue pakai nih guys. Ini adalah fitur LED di bodi belakang Tecnopova 5 Pro ini. Karena nih ya, kebiasaan gue yang selalu silent handphone dan sering banget naruh handphone di posisi tengkurap kayak gini bro. Jujur, itu kadang gue suka ke-skip kalau misalkan mau balas chat dari orang. Karena ya gue nggak ngeh aja gitu kalau misalkan ada yang ngechat gue bro. Tapi nih ya, setelah handphone ini gue pakai kurang lebih selama 3 bulan, entah kenapa Tecnopova 5 Pro ini jadi ngebikin gue semakin aware bro. Kalau misalkan ada notif masuk gitu. Karena kalau misalkan ada yang ngechat, notif masuk, ini pasti LED-nya bakal nyala. Dan noraknya gue, itu kadang gue suka nunggu ini kok LED nggak nyala-nyala, ini my love nggak ngechat gue, apa gimana nih bro? Nah kalau soal spesifikasinya nih ya, selama gue pakai 3 bulanan guys, ya jelas memang ini nggak ada perubahan ya bro ya. Handphone ini pakai kapasitas RAM-nya 8GB plus 8GB memory fusion. Kemudian storage-nya ini juga gede ya, 256GB UFS 2.2. Dan chipsetnya ini guys, udah 5G Ultra Gaming banget nih bro di harga 2 jutaan. Karena Doski pakai chipset MediaTek Dimensity 6080. Nah terkait performanya ini nih, selama 3 bulan gue pakai, gue tuh udah dapetin updatean software. Ya memang ini belum yang major ya updateannya, karena ukurannya itu kecil, cuma 385MB doang. Nah, berbeda nih sama Tecnopova 5 yang reguler, dimana di sini gue justru dapetin updatean software yang ukurannya sampai 1,3GB guys. Walaupun secara overall memang updatean ini bertujuan buat meningkatkan performa ya, cuman untuk di Pova 5 Pro ada sedikit tambahan nih, yaitu tentang pengaturan durasi LED backlight-nya guys. Nah mungkin muncul pertanyaan di kalian ya, Bang setelah update apakah ada perubahan yang signifikan? Nah pas baru banget gue update nih ya, jujur gue langsung coba tes ulang performa benchmarknya pakai aplikasi Antutu guys. Dan untuk hasilnya ini ternyata nggak beda jauh. Bahkan bisa dibilang ini cenderung sama aja ya kayak sebelumnya. Tapi nih, setelah gue pakai beberapa waktu guys, gue justru ngerasain sedikit perubahan terkait performanya nih. Dimana Tecnopova 5 Pro ini ternyata dapat peningkatan dari sisi gamingnya loh. Ya meskipun ini gue nggak tahu ya karena faktor updatean software atau justru update dari developer gamenya. Cuman ini game Mobile Legends ini kalau misalkan di awal-awal Pova 5 Pro itu cuma bisa mainin di settingan grafis high dan juga refresh rate ultra. Nah sekarang nih gue udah bisa guys mainin di settingan rata kanan semua nih alias ultra semua. Nah dengan settingan ini nih ya jelas experiences gue pada saat push rank tuh jadi lebih enak guys. Baik secara tampilan ataupun responsivitas dari layarnya itu sendiri bro. Sementara buat PUBG Mobile nih, di sini gue belum menemukan perbedaan ya bro. Baik dari segi settingan grafis ataupun experience gue pada saat main game ini guys. Karena ini masih tetap mentok di settingan smooth ultra bro. Nah hal yang sama juga gue rasain nih pas baru-baru ini gue cobain main Genshin Impact bro di handphone ini. Dan hasilnya pun ya masih sama ya kayak pas gue cobain di video review pertama sekitar 2-3 bulan yang lalu guys. Lalu untuk bagian kameranya guys, ini lagi dan lagi gue belum menemukan perubahan yang signifikan ya. Mulai dari fitur-fitur kameranya, kemudian kualitas video, dan juga kualitas foto yang dihasilkan sama handphone ini bro. Modul 2 kamera dengan kamera utama 50MP di Tecnopova 5 Pro ini sebenarnya sih menurut gue tuh lebih dari cukup ya bro buat kebutuhan fotografi harian nih. Nah yang penting nih ya, kalau di siang hari itu pastiin cahaya di sekitar lo pada saat lo ngambil foto tuh terang guys. Kalau bisa nih ya, lo manfaatin pencahayaan dari matahari deh. Jadi hasil fotonya tuh bakalan lebih bagus dan juga natural menurut gua. Pastiin juga nih mode HDR dan juga AI Portrait Enhancer-nya tuh ada dalam posisi auto ya bro. Jadi
Jadi kalau misalkan hasil foto butuh sedikit adjustment, kamera dari handphone ini tuh bakal menyesuaikan secara otomatis gitu bro. Kemudian terkait perekaman videonya sendiri nih guys, Tecno Pova 5 Pro ini tuh mampu merekam maksimal itu di resolusi 2K 30 fps. Udah dikasih fitur night video juga nih yang bakal otomatis aktif kalau misalkan lo ngerekam di kondisi gelap bro. Dan juga ada fitur bokehnya juga guys buat kebutuhan video ala-ala sinematik nih. Sementara buat kamera depannya ya ini resolusinya 16 megapiksel bro. Hasilnya juga bisa kalian lihat sendiri nih kualitasnya. Tapi saran dari gue nih ya, sama kayak treatment untuk kamera utamanya tadi guys. Dimana pastiin di tempat yang lu selfie itu kudu kondisinya tuh cukup cahaya bro. Tapi kalaupun kepepet nih ya, untungnya Tecno Pova 5 Pro ini punya fitur penerangan tambahan untuk kamera depannya. Yang pertama tuh ada LED flash. Atau kalau menurut lo cahayanya itu terlalu hard, lo bisa banget nih manfaatin soft light dari layarnya kayak gini. Terus di kamera depannya ini juga bisa dipakai buat ngerekam video ya, resolusinya 2K 30 fps. Fitur night video dan juga bokeh video masih tetap ada nih dan bisa dipakai dengan baik bro. Oh ya buat lo semua nih yang suka pakai filter-filter gitu bro, Tecno juga menyediakan fitur AI Smart Beauty Effect di videonya yang bisa bikin muka lo nih jadi sedikit lebih glowing bro. Nah kalau untuk performa baterainya nih ya, untuk baterai yang kapasitasnya 5000 mAh yang ada di Tecno Pova 5 Pro ini, gue sih ngerasa sama sekali nggak kurang ya bro. Bahkan ini kalau soal ngecas, gue tuh cuman sehari sekali. Bahkan ada beberapa momen, gue tuh ngecas cuman sekali dalam 2 hari gitu bro. Kalau misalkan gue tuh nggak main game yang terlalu banyak gitu ya di handphone ini. Sebagai sedikit gambaran aja nih ya, untuk dipakai nonton video YouTube, itu resolusinya 1080 pixel, setengah jam durasinya, baterainya tuh berkurang segini bro. Terus buat kita pakai push rank nih ya, main Mobile Legends gitu setengah jam, berkurang cuma segini. Dan bahkan pas dipakai buat main Genshin Impact, di settingan low-watt 60 fps nih ya, baterainya tuh cuma berkurang segini doang bro. Terus terkait performa pengecasan dengan kepala charger 68 watt ya, di sini gue sempat record datanya nih, dan gue dapetin di sekitaran 46 menit aja loh bro, dari baterai 4% sampai full 100%. Sekarang kita bakal masuk ke poin yang paling mendasar kenapa gue sekali lagi nih mengingatkan lo soal si Tecno Pova 5 Pro ini guys. Terlepas dari pemakaian gue selama 3 bulan terakhir gitu ya, ini adalah masalah harganya poin utamanya, yang lagi bener-bener didiskon nih bro sama pihak Tecno. Sebagai contoh, buat Tecno Pova 5 Pro ini guys, dari harga yang awal pas launching itu 3 juta kurang 1.000 rupiah. Nah sekarang itu turun jadi cuma 2.699.000 aja. Terus nih ya, karena menyambut event belanja 11.11, ini biasa promo ya bro, Tecno bahkan ngasih harga diskon spesial 11.11 juga bro. Dimana kali ini nih ya, harga untuk Tecno Pova 5 Pro bro, jadi 2.499.000-an aja loh. Ini wow banget sih guys menurut gua. Untuk spek sih dengan harga segini, jujur ini the best gaming smartphone 2 jutaan banget sih menurut gua. Sikat brother, kurang murah apa lagi ya kan? Dan kapan lagi lu ngedapetin handphone yang punya performa gaming gacor dan juga baterai yang awet kayak si Tecno Pova 5 Pro ini guys. Apalagi ini harganya real 2 jutaan aja. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.